minuman, terus juga untuk pembungkus obat juga ada beberapa dari aluminium. Jadi bahan yang kita gunakan di sini di satu sisi emisinya ramah lingkungan, terus juga bahan yang percobaan ini juga biasa kita dapatkan sehari-hari sebagai limbah. Nah, ini produksi gas hidrogen dari limbah aluminium. Penelitian produksi gas hidrogen dari limbah aluminium dengan menggunakan katalis NaOH atau sodium hidroksida tadi dan air. Produksi gas hidrogen melalui jalur ini selain untuk memanfaatkan limbah lingkungan di sekitar, juga merupakan energi yang mudah dikonversikan menjadi energi bahan bakar. Selain itu, aman untuk lingkungan karena tidak menyisakan limbah yang beracun dan bersih. Selain itu, air dari bahan kimia seperti aluminium hidroksida atau AlOH3 dapat digunakan kembali. Selanjutnya silakan Arif. Ya, selanjutnya adalah produksi gas hidrogen dari limbah aluminium. Nah, di sini terdapat beberapa tipe reaksi yang ditemukan antara aluminium, sodium hidroksida, dan air yang menghasilkan hidrogen seperti persamaan di bawah ini. Yang pertama, ada 2Al plus 2NaOH plus 2H2O menjadi Na2Al2O4 plus 3H2. Reaksi yang kedua itu 2Al plus 6NaOH plus XH2O menjadi Na6Al2O6 plus XH2O plus 3H2. Yang ketiga ada 2Al plus 2NaOH plus 6H2O menjadi 2NaLOH4 plus 3H2. Dan reaksi yang terakhir yaitu 2NaLOH4 menjadi 2NaOH plus 2LOH3. Selanjutnya adalah tahapan penelitian. Dalam tahapan penelitian ini dilakukan melalui eksperimen dengan tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, persiapan peralatan-peralatan instalasi pembangkit gas hidrogen. Yang kedua, pembuatan dan pemasangan instalasi pembangkit gas hidrogen. Yang ketiga, penyiapan produser penelitian. Yang keempat, persiapan alat ukur yang terkalibrasi. Kelima, pengukuran nilai kalor. Yang keenam, pengukuran dan pengambilan data. Yang ketujuh, analisa data hasil penelitian. Yang kedelapan, penulisan dan laporan hasil penelitian. Di tahapan penelitian ini, sebagaimana orang-orang yang akan melakukan tahapan-tahapan pada penelitian pada umumnya. Lanjut ke peralatan yang digunakan. Nah, di sini peralatan yang digunakan adalah yang pertama kompor gas, yang kedua reaktor gas hidrogen, yang ketiga tangki reservoir gas hidrogen, yang keempat instalasi pembangkit gas hidrogen, yang kelima termometer, yang keenam stopwatch, yang ketujuh kamera digital, kedelapan jangka sorong, kesembilan timbangan. Lanjut, nah di sini ada skema alatnya. Terlihat di dalam tabung itu ada tabung itu reaktor produksi hidrogen. Selanjutnya ada klep pengaman, selang, penampung gas, plastik. Yang terakhir itu ada kompor. Di sini ada peralatan penelitiannya. Yang pertama bahan yang digunakan itu sampah aluminium. Kenapa? Karena aluminium itu seperti yang tadi Saudara Arkan jelaskan, sangat mudah untuk ditemukan dan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada air, yang ketiga ada soda api, NaOH. Langkah percobaannya adalah sampah aluminium dipotong kecil-kecil, kemudian dicampur dengan soda api serta air. Setelah itu, di campuran bahan itu kemudian dimasukkan ke dalam wadah tertutup yang telah dimodifikasi. Setelah itu diaduk hingga menghasilkan reaksi eksoterm. Kemudian muncul gas hidrogen. Yang keenam, hidrogen yang dihasilkan dialirkan dengan selang ke tangki penyimpanan gas hidrogen. Kalau dari skema tadi itu dari kompor menuju ke tangkinya. Yang ketujuh, jika ingin dipakai keran, tinggal dibuka dan gas akan mengalir ke kompor. Yang kedelapan, kompor gas digunakan untuk memasak air. Selanjutnya.
yaitu pengujian nilai kalor. Nah, pengujian ini dilakukan dengan tes gas kalorimeter yang dilakukan di laboratorium energi ITS. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui nilai kalor bahan bakar. Karena untuk bisa mengetahui performance kompor biogas dan efisiensinya, maka kita harus mengetahui nilai kalor bahan bakarnya terlebih dahulu. Selanjutnya, water boiling test. Water boiling test ini umum sekali digunakan dalam percobaan-percobaan untuk menentukan kalor. Metodenya adalah pengujian yang digunakan untuk mengetahui kinerja suatu tungku dalam skala laboratorium, di mana kondisi iklim bahan bakar seperti kelembapan, spesies, bentuk, jenis alat masak, pemasak termasuk cara mengoperasikan tungku dipertahankan sama sepanjang pengujian. Adapun yang diperhitungkan dalam metode ini adalah yang pertama daya kompor, yang kedua efisiensi kompor. Nah, selanjutnya daya kompor ini memakai rumus P daya kompor yang dicari, kemudian MF itu konsumsi bahan bakar selama T waktu, satuannya adalah kilogram, E ini adalah nilai kalor bawah bahan bakar, satuannya kilojoule per kilogram. Selanjutnya itu adalah delta T adalah waktu pengujian. Satuannya adalah detik. Yang kedua yang dicari itu efisiensi kompor. Nah, efisiensi kompor ini dicari dengan menambahkan massa air yang dipanaskan, yaitu kilogram, dikali dengan massa panci yang digunakan, dikali dengan panas jenis air, ditambah dengan MPa, massa panci yang digunakan, dikali dengan massa panas panci. Kemudian temperatur air mendidih dikurang dengan temperatur awal, ditambah dengan massa air yang menguap, dikali dengan AFJ, dibagi dengan MF dikali E. MF itu waktu adalah konsumsi bahan bakar selama T. Kemudian di sini ada hasil. Nah, hasil ini seperti bisa dilihat dalam diagram. Dari gambar tersebut disimpulkan bahwa diameter lubang api pada burner kompor itu sangat mempengaruhi terhadap nilai daya. Kenapa? Karena semakin besar diameter, maka nilai dayanya pun akan semakin besar. Seperti dilihat di diagram tersebut, yang memiliki diameter 4 memiliki nilai daya yang lebih besar. Selanjutnya yaitu pengaruh efisiensi terhadap pengaruh daya terhadap waktu pemakanan. Nah, sini dilihat juga seperti dari tabel, disimpulkan bahwa pemakaian burner dengan diameter lubang api menghasilkan daya yang lebih besar daripada burner yang memiliki diameter. Ini sama kayak tadi diagramnya, yang mana diameter itu sangat mempengaruhi nilai dayanya. Nah, selanjutnya pengaruh efisiensi terhadap diameter lubang api. Dilihat dari diagram di sini pun menunjukkan bahwa efisiensi terbesar terlihat pada burner kompor yang memiliki diameter lubang api 2 mm. Hal ini dikarenakan persamaan dua-dua, bahwa jika nilai MF kecil maka nilai dari efisiensi akan menjadi besar. Artinya bahwa energi yang bermanfaat itu lebih besar daripada energi yang diberikan. Berarti nilai MF itu berbanding terbalik dengan nilai efisiensi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Arkan. Ya, selanjutnya adalah pengaruh temperatur terhadap waktu. Nah, dari sini juga hampir sama sebelum-sebelumnya, bahwa jumlah temperatur makin tinggi itu sesuai dengan diameter
lubangnya. Jadi ketika dia diameter lubangnya lebih besar, maka hasil yang temperatur hasil yang akan dicapai itu juga lebih besar. Ini juga sesuai dengan teori continuity yang dengan rumus F1 dengan A1, berarti kan A1 ini kan luas. Jadi ketika dia lebih besar luasnya, maka hasil yang dihasilkan juga lebih besar. Seperti itu. Selanjutnya ada pengaruh massa air menguap terhadap waktu. Bisa dibilang tadi hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya, bahwa kembali lagi diameter 4 ini lebih besar hasilnya. MS di sini adalah nilai massa uap. Jadi massa uap yang dihasilkan juga lebih besar dan lebih berat. Artinya lebih banyak lah gitu. Hal ini sesuai dengan rumus panas laten. Rumusnya itu Q sama dengan MS per HFG. Jadi tadi itu HFG yang disebutkan pada efisiensi kompor itu adalah panas laten. Sudah penutup terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada percobaan water boiling, tes menggunakan burner berdiameter 2 didapatkan daya sebesar 0,474422 kW untuk diameter 3 mm didapatkan daya 0,498923 dan di diameter 4 lebih besar lagi 0,55054 watt. Nah, terus hasil efisiensi yang dihasilkan pada diameter 2 lebih besar daripada yang kecil gitu, lebih besar daripada yang lebih besar lah diameternya. Kalau misalnya yang 2 mm itu hasil 61,64%, kalau 3 mm 59,44%, dan untuk diameter 4 itu sama dengan 54,81%. Dan daya terbesar yang didapatkan pada burner berdiameter 4 sebesar 0, itu saya sebutkan 0,550054 kilowatt. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka termin pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya. Mau nanya dong. Iya bang. Bentar bang. Dari mana ya? Nah. Pertanyaan. Ya silakan bang. Nama, NIM, dan pertanyaannya. Halo. Mau nanya, Rio NIM-nya 17020. Ya bang. Mau nanya, tadi kan kalian metode pengujian nilai kalor kan pakai water boiling, apa tuh namanya, lupa. Boiling test. Boiling test. Iya, itu water boiling test. Itu ada metode lain nggak sih yang mungkin yang menurut kalian lebih efektif dan efisien gitu untuk pengujiannya? Makasih. Oke bang. Ya. Terima kasih bang. Selanjutnya. Mau nanya dong. Iya silakan. Vincentia 17065. Silakan Kak. Mau nanya dong, itu kan tadi udah dijelasin tuh ada grafik diameter efisiensi, bahkan udah dihitung dari diameter burner ke dayanya. Nah, itu yang mau saya tanyain itu tuh dayanya cukup untuk alat ini tuh bisa dipakai di rumah-rumah biasa atau di pabrik makanan yang homemade mungkin, atau bisa dipakai di desa-desa kecil, atau mungkin bisa dipakai di pabrik-pabrik besar gitu. Yang mana maksudnya? Cocoknya di mana? Iya, benar, cocoknya di mana? Makasih ya. Iya Kak. Silakan. Selanjutnya.
Ada yang ingin bertanya lagi? Gue nanya dong. Iya bang, silakan. Siapapun. Ilham Dhani, NIM 17 10 3110 19. Oke. Sorry ya, ini agak rame di sini. Nggak apa-apa bang. Gue nanya, pertanyaannya, apakah alat ini sudah mencapai tujuan awal dari tujuan metode ini, dan apakah alat ini bisa diproduksi secara massal? Karena menurut gue efisiensinya juga udah lumayan bagus gitu. Dan jika emang tidak diproduksi secara massal, itu kendalanya di mana gitu. Oke. Kasih ya. Kasih bang. Mau nanya dong, Rip. Iya. Kan. Iya bang. Yuk. Hans NIM-nya 1879. Hans ya? Iya. Hans. Kan Ya, bahan bakarnya kan ini utamanya kan air kan ya. Airnya itu sorry, no? Iya benar-benar air sama dicampur lagi tuh. Iya, airnya itu ada kriteria khusus nggak sih, kan misalnya air tanah atau air matang atau airnya harus gimana ya di proses. Oh ya. Makasih ya. Oke. Terima kasih Hans. Yuk, sama-sama. Mau nanya dong. Ya, silakan. Agung. Ya, Bang. Ya, bang. 17014. Silakan, Bang. Yang apa namanya? Bahan-bahan yang digunakan kan air ya, terus ada campurannya. Nah, itu campurannya bisa yang lain nggak sih? Selain soda api sama sampah aluminium itu? Oh, oke. Oke. Pertanyaan dulu, nanti selanjutnya kita akan buka sesi pertanyaan lain. Untuk sekarang berikan kami kesempatan untuk berdiskusi sebentar ya.